Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Ramadhanti, NIM 026, dan saat ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2, Prodi Ekonomi Syariah yang diampu oleh Ibu Fadila. Oke, sebagai pengantar, agama Islam itu sendiri merupakan agama yang memiliki konsep untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan juga universal, di mana terdapat dua hubungan, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan Tuhan, di mana hubungan manusia dengan manusia itu biasanya terjadi transaksi atau kegiatan muamalah. Nah, di dalam kegiatan muamalah ini sendiri terdapat beberapa aturan dan juga larangan yang berlaku untuk umat muslim. Dalam Islam itu sendiri melarang adanya riba, goror, dan juga maisir di dalam suatu transaksi, karena di dalam ketiga hal tersebut terdapat hal yang tidak baik untuk kehidupan umat manusia. Kemudian itu terdapat prinsip yang diajarkan oleh agama Islam seperti keadilan, transparansi, dan juga universal. Maksud dari keadilan itu sendiri adanya keuntungan yang dibagi rata atas dasar penjualan, dan juga risikonya itu dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal. Kemudian yang kedua, transparansi. Transparansi merupakan dari lembaga keuangan syariah itu akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan setiap periodenya, agar umat masyarakat itu tahu keuangan dari suatu lembaga keuangan syariah. Kemudian universal, artinya itu tidak membedakan suku, ras, agama, budaya, dan juga kewarganegaraan yang lain. Artinya ini berlaku sifatnya untuk umum. Yang pertama, adanya larangan riba. Menurut istilah teknis itu, riba artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dan secara harfiah, riba itu artinya pertambahan, kelebihan, dan juga pertumbuhan atau peningkatan. Nah, dari sini disepakati oleh para ulama bahwa riba itu hukumnya haram sebagaimana tercantum dalam surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kemudian selain surat Al-Imran, ada juga surat An-Nisa ayat 161, di mana berbunyi bahwa dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Kemudian surat Ar-Rum ayat 39, yang dimana berbunyi bahwa dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Riba itu sendiri terdapat jenisnya yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu riba fadl, riba yad, riba qard, dan juga riba nasi'ah. Riba fadl merupakan tukar menukar dua barang yang jenisnya sama dan dengan timbangannya itu tidak sama atau takarannya berbeda. Contohnya seperti beras, sama-sama beras tetapi ketika ditukar itu yang satu 1 kilo, yang satunya lagi 2 kilo. Kemudian yang kedua, ribayat. Ribayat itu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya, contohnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, kemudian si pembeli tersebut menjualnya lagi kepada orang lain, jadi melalui pihak ketiga. Kemudian riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenisnya maupun tidak sejenis, dan pembayarannya disyaratkan lebih. Contohnya seperti si A membeli cincin seberat 10 gram, oleh penjualnya disyaratkan untuk membayarnya itu di tahun depan, tetapi dengan berat 12 gram. Apabila membayarnya telat,
maka akan menambah 2 gram, jadi 14 gram. Begitu juga seterusnya. Kemudian yaitu riba qard, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami. Contohnya seperti si A meminjam uang kepada si B, dan si B memberi syarat saat dikembalikan harus menambah uang yang sudah dipinjam. Kemudian yang kedua itu goror. Goror menurut bahasa artinya pertaruhan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan juga perjudian. Di dalam Islam, setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau masih belum dalam kuasanya, itu termasuk jual beli goror, dan itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti membeli ikan yang masih ada di laut, atau juga membeli burung yang masih ada di udara. Larangan goror ini sendiri karena memberi efek negatif di kehidupan, karena merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Terdapat ayat dan hadis yang melarang goror, diantaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Kemudian larangan yang ketiga yaitu maisir. Maisir itu menurut istilah artinya memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Sedangkan menurut bahasa, maisir itu artinya mudah ataupun gampang. Nah, di dalam Islam itu, maisir tidak diperbolehkan karena kita sebagai manusia harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Contoh simpel dari maisir yaitu perjudian, karena dalam praktik perjudian, kita memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Adanya larangan tentang maisir ini dikarenakan efek negatif, yaitu ketika sedang melakukan perjudian, maka seseorang itu dihadapkan kondisi dapat terjadi untung ataupun rugi, dan ini terjadi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung, ia dapat keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya, sedangkan ketika ia tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar pula. Oleh karena itu, perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan juga keseimbangan, sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Terdapat dalil yang melarang adanya maisir, seperti surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.